Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ratna Indayani dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 4 Jember. Adapun agenda pembelajaran IPA hari ini, yang pertama, berdoalah sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, siapkan buku pelajaran IPA. Yang ketiga, siapkan kondisi fisik dan psikis kalian untuk selalu sehat. Yang keempat, jangan lupa jagalah senantiasa kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik memahami pengertian gaya beserta macam-macamnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan yang ditimbulkan oleh gaya. Yang ketiga, peserta didik mengukur gaya dengan menggunakan neraca pegas. Yang keempat, peserta didik menuliskan diagram vektor untuk menggambarkan sebuah gaya. Yang kelima, peserta didik menjelaskan pengertian resultan gaya. Yang keenam, peserta didik dapat menentukan resultan gaya-gaya yang searah. Dan yang terakhir, peserta didik menentukan resultan gaya-gaya yang berlawanan arah. Baiklah anak-anak yang berbahagia, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum memasuki materi, silakan kalian lihat gambar bergerak di samping ini. Apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar bergerak tersebut? Mengapa bola bisa bergerak? Ya, benar sekali. Bola bergerak karena ditendang. Apakah sebenarnya tendangan yang dilakukan oleh pemain bola tersebut? Kita akan mempelajarinya. Anak-anak yang berbahagia, di sini kita akan membahas tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan pada benda. Gaya inilah yang dilakukan oleh pemain sepak bola terhadap benda. Tendangan merupakan bentuk dari sebuah gaya. Adapun macam-macam gaya antara lain adalah ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang saling bersentuhan. Berikutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Berikutnya gaya berat. Gaya berat merupakan wujud dari massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Berikutnya ada gaya otot, gaya yang ditimbulkan karena tenaga manusia. Berikutnya ada gaya pegas. Gaya pegas ditimbulkan oleh benda-benda yang bersifat elastis. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan karena adanya pengaruh gaya magnet. Terakhir ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Nah, bisakah kalian menyebutkan macam-macam gaya yang lain? Oke. Anak-anak yang berbahagia, adapun alat yang digunakan untuk mengukur gaya kita sebut dengan dinamometer. Gambarnya ada di samping. Dinamometer disebut juga sebagai neraca pegas atau neraca Newton. Gaya dapat mengakibatkan perubahan pada benda. Adapun perubahan akibat gaya, yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh ketika kita bermain plastisin. Plastisin yang mula-mula bentuknya kubus bisa kita bentuk menjadi berbagai macam bentuk. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya adalah pada permainan bola kasti. Ketika benda menuju kita, kemudian dipukul, nah arah benda akan berubah. Yang ketiga, gaya dapat mengakibatkan benda diam menjadi bergerak.
Contohnya adalah ketika kita menendang bola yang mula-mula diam. Yang keempat, gaya dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah bola atau kelereng yang menggelinding di tanah. Lama-lama bola dan kelereng akan berhenti atau diam. Ini akibat dari adanya gaya gesek. Ada hal-hal lain seputar gaya yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, tentang besaran gaya. Gaya termasuk besaran turunan dan termasuk pula besaran vektor. Masih ingatkah kalian tentang besaran vektor? Ya, betul sekali. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Adapun satuan dari gaya dalam sistem internasional adalah Newton atau disingkat N. Sedangkan dalam satuan CGS, gaya dinyatakan dalam satuan din, di mana 1 Newton sama dengan 10⁵ din, atau 1 din sama dengan 10⁻⁻5. Sedangkan dalam perhitungan, gaya disimbolkan dengan huruf F besar, berasal dari kata-kata force. Bagaimana cara kita menggambarkan sebuah gaya? Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melukis sebuah gaya. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah, dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gaya. Ini sesuai dengan gaya yang merupakan besaran vektor. Selain memiliki nilai, gaya juga memiliki arah. Perhatikan gambar. Titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Seperti kita ketahui bahwa gaya disimbolkan oleh huruf F besar atau F kapital. Dari gambar di atas, jika 1 cm mewakili 1 Newton, maka dapat ditentukan bahwa besarnya gaya pada gambar adalah 6 Newton. Kemana arahnya? Ke arah kanan. Jadi ingat, setiap gaya itu memiliki nilai dan harus dinyatakan arahnya. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Sudah pahamkah materinya sampai di sini? Berikutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, bandingkan kedua gambar di bawah ini. Yang pertama, ada gambar 1 orang mendorong mobil. Gambar kedua, ada 4 orang mendorong mobil. Dari gambar tersebut, manakah menurut kalian yang lebih mudah untuk menggerakkan mobil? Kira-kira kenapa ya kalian memilih jawaban tersebut? Perhatikan pula gambar yang kedua. Di situ ada beberapa anak melakukan perlombaan tarik tambang. Pada perlombaan tarik tambang, peserta saling menarik tambang mereka. Pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang. Lalu bagaimana ya cara supaya kita menang? Dari gambar sebelumnya, pasti kalian untuk mendorong mobil yang mogok, kalian butuh bantuan orang lain. 4 orang mendorong mobil dengan 1 orang mendorong mobil, otomatis lebih cepat bergerak yang 4 orang. Dari peristiwa tersebut, ternyata gaya itu bisa dijumlahkan loh. Nah, penjumlahan 2 gaya atau gabungan 2 gaya atau lebih ini disebut dengan resultan gaya. Resultan gaya disimbolkan dengan huruf R besar. Resultan gaya ada 2 macam anak-anak. Yang pertama, resultan gaya segaris dan searah. Besar dari resultan gaya yang segaris dan searah adalah dengan dijumlahkan. Contohnya pada gambar yang pertama, 1 orang mendorong mobil yang mogok dengan 4 orang mendorong mobil yang mogok memberikan resultan gaya yang berbeda.
Resultan gaya dengan 4 orang yang mendorong mobil yang mogok itu ternyata resultan gayanya lebih besar, sehingga mobil yang mogok lebih mudah untuk digerakkan. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di sini. Di situ ada gambar garis dengan anak panah yang menyatakan F1 sama dengan 18 Newton, F2 sama dengan 25 Newton. Bagaimana resultan gayanya? Ya, untuk resultan gaya segaris dan searah, karena arahnya sama nih, maka kalian bisa menjumlahkan. Resultan gayanya R sama dengan F1 ditambah F2, yaitu 18 Newton ditambah 25 Newton. Hasilnya 43 Newton ke kanan, karena arahnya sama-sama ke kanan. Lalu bagaimana dengan lomba tarik tambang tadi? Pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah ya. Nah, pada perlombaan tarik tambang di sana bekerja gaya yang berlawanan arah. Lalu, resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah ini besarnya adalah tinggal dikurangi. Bagaimana arah gayanya? Arahnya sama dengan arah gaya yang terbesar. Contoh, ada 2 buah gaya. Yang pertama, gaya F1 dengan arah ke kiri sebesar 20 Newton. Kemudian ada F2 dengan arah ke kanan sebesar 25 Newton. Bagaimana resultan gayanya? Maka resultan gayanya adalah F2 dikurangi F1. Apakah F1 bisa dikurangi F2? Bisa, tapi arahnya nanti sesuai dengan arah yang gaya terbesar. Nah, jadi untuk resultan gaya yang berlawanan arah, itu gaya yang lebih besar dikurangi dengan gaya yang lebih kecil. Jadi F2 dikurangi F1 ya anak-anak, sama dengan 25 dikurangi 20 Newton, hasilnya 5 Newton. Ke arah mana? Ke arah F2, karena F2-nya lebih besar, yaitu ke arah kanan. Apakah kalian bisa memahami? Nah, lalu bagaimana cara supaya kita menang tarik tambang? Berarti, ya betul sekali, gaya kita harus lebih besar daripada resultan gaya lawan, sehingga kita bisa menang. Sejauh ini, apakah semuanya sudah jelas anak-anak? Agar kalian lebih memahami materi yang sudah Bu Ratna berikan, silakan kalian kerjakan lembar kerja berikut ini ya. Kerjakan di buku tugas, kemudian kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom ya. Inilah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Tulislah jawaban kalian di buku tugas, lalu difoto dan kirim ke Google Classroom. Nah, setiap pertanyaan, jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan ke Bu Ratna lewat WA pribadi ya. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini bisa kita rangkum ya. Yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan pada benda. Kedua, gaya termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Memiliki simbol F, diukur menggunakan dinamometer atau neraca pegas. Yang ketiga, 2 buah gaya atau lebih dapat digabungkan sehingga disebut dengan resultan gaya. Yang keempat, resultan gaya yang segaris dan searah adalah dijumlahkan dengan arah resultan gaya sama dengan arah gaya-gayanya. Sedangkan resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah adalah dikurangi dengan arah resultan gaya searah gaya yang lebih besar nilainya. Inilah hasil rangkuman kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak hebat yang telah bergabung di kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.